Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami akan memaparkan hasil audit kerja kelompok kami dengan judul Audit Manajemen Sumber Daya Manusia, Pelatihan dan Pengembangan SDM pada PT Perkebunan Nusantara 4. Kenalin nih dosen pengampu kami yang kece, Bapak Yudi Siswadi SEMN. Kenalin juga nih anak didik yang tidak kalah kece, kami dari kelompok 8 7A Manajemen Mata Kuliah Audit Kinerja MSDM. Ada Vicky Agung Hastomo, ada Nur Hafizah Hanilubis, dan ada Aditya Setiawan. Langsung saja, ini dia pemaparan materi kami. Latar belakang PT Perkebunan Nusantara 4. PT Perkebunan Nusantara 4 adalah salah satu bagian dari BUMN Jalan Letjen Suprapto nomor 2 Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Nomor 37 tanggal 11 Maret 1996 dibuat oleh Notaris Harun Kamil SH Notaris di Jakarta yang anggaran dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dan surat keputusan nomor C28332-HT.01.01 tahun 96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam berita NKRI tanggal 8 Oktober 1996 nomor 81 dan tambahan berita negara nomor 8675. PT Perkebunan Nusantara 4 bergerak pada bidang usaha agroindustri yang mengusahakan dua segmen usaha, komoditi kelapa sawit dan komoditi teh. Memiliki 30 unit usaha yang mengelola budidaya kelapa sawit, 1 unit usaha yang mengelola budidaya teh, dan 1 unit kebun plasma kelapa sawit, serta 1 unit usaha perbengkelan yang menyebar di 9 kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Berdagai, Simalungun, Asahan, Labuan Batu, Padang Lawas, Batubara, dan Mandailing Natal. Serta memiliki unit pabrik kelapa sawit yang berkapasitas total 635 ton tandan buah segar per jam, 2 unit pabrik teh dengan kapasitas total 155 ton daun teh basah per hari, dan 2 unit pabrik pengelola jenis sawit yang berkapasitas 405 ton per hari. Nah, di sebelah kanan saya terdapat struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara 4. Berikut susunan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara 4. Komisaris Utama Dahlan Arahap, Komisaris Independen Atas Wijayanto, Komisaris Independen Andi Wibisono, dan Komisaris Arif Budiono. Susunan Direktur dan SIPP PT Perkebunan Nusantara 4. Direktur Sucipto Prayitno, SIV Operasional 1 Fauji Omar, SIV Operasional 2 Joni Raja Siregar, SIV Bisnis Support Budi Susanto. Terima kasih. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu staf PT Perkebunan Nusantara 4, kami menyimpulkan ada 3 temuan audit yang meliputi kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Untuk temuan yang pertama itu ada pelatihan dan pengembangan terkait dengan penggunaan teknologi atau software, dalam hal ini adalah SAP. Untuk kriteria, memahami dan mampu mengimplementasikan teknologi terbaru. Penyebabnya perubahan teknologi yang sangat cepat. Akibatnya mengalami ketertinggalan dalam efisiensi dan produktivitas. Untuk temuan yang kedua ada pelatihan dan pengembangan SDM untuk menambah ataupun mengembangkan skill dan kompetensi. Untuk kriterianya, kemajuan individu dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Penyebabnya, perkembangan industri dan tuntunan perubahan dalam bidang pekerjaan menuntut adaptasi skill dan kompetensi individu. Akibatnya, karyawan bisa kehilangan relevansi dalam pekerjaan mereka. Untuk temuan yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan yang dilakukan harus tepat sasaran. Untuk kriterianya, pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan spesifik. Penyebabnya kondisi atau kebutuhan spesifik di tempat kerja yang memerlukan pembaruan skill atau pengetahuan. Akibatnya terjadi pemborosan waktu, sumber daya, dan biaya tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Berdasarkan 3 temuan audit pada PT Perkebunan Nusantara 4 ini, kami mendapatkan kelemahan, yaitu yang pertama, kurangnya fokus pada evaluasi hasil pelatihan untuk mengembangkan potensi SDM. Untuk yang kedua, pelatihan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan karyawan. Yang ketiga, kurangnya tindak lanjut atau implementasi yang efektif.
Untuk rekomendasi yang bisa kami usulkan untuk PT Perkebunan Nusantara 4, untuk yang pertama itu menambahkan metrik yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi hasil dari pelatihan. Yang kedua, menganalisis kebutuhan yang lebih detail dan mendalam sebagai pra-perencanaan pelatihan. Yang ketiga, menyediakan rencana tindak lanjut yang jelas untuk mendorong implementasi keterampilan yang baru diperoleh ke dalam lingkungan kerja sehari-hari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan hasil audit kelompok kami mengenai ruang lingkup audit. Yang mana ruang lingkup audit ini hanya meliputi pada program pelatihan dan pengembangan SDM pada karyawan PT Perkebunan Nusantara 4 untuk periode tahun 2023. Audit ini mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian manajemen, program pelatihan dan pengembangan SDM, personal yang bertugas dalam pelatihan dan pengembangan SDM tersebut, dan aktivitas-aktivitas yang berada pada program pelatihan serta pengembangan SDM pada Perkebunan Nusantara 4 tersebut. Adapun bukti lampiran berupa kuesioner dengan metode wawancara secara langsung kepada salah satu karyawan dari PT Perkebunan Nusantara 4 ini meliputi pertama itu berupa apakah pada perusahaan telah melakukan pelatihan dan pengembangan terkait penggunaan software SAP. Karyawan tersebut menjawab iya dengan komentar sebagai berikut. Komentarnya itu ialah PT PN sudah melakukan pelatihan SAP yang dimulai pada tanggal 30 Oktober 2018 dan melakukan sosialisasi kembali pada tanggal 1 Januari 2019 untuk melihat apakah sudah sesuai atau ada permasalahan yang terjadi dalam penginputan data. Yang kedua berupa apakah ada dampaknya pada perusahaan setelah dilakukannya pelatihan dan pengembangan tersebut. Jawaban dari karyawan ialah iya. Dan komentarnya itu berupa tentunya sangat ada dampaknya pada perusahaan tersebut dikarenakannya dengan adanya pelatihan dan pengembangan tersebut, maka tugas yang diberikan kepada karyawan itu menjadi lebih cepat dimengerti oleh para karyawan tersebut, dan itu akan menjadi sangat efisien dan efektif dalam mengejar target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pertanyaan yang ketiga berupa, apakah dalam melakukan pelatihan dan pengembangan dilakukan input data para karyawan? Jawabannya adalah iya. Komentarnya itu sangat berpengaruh karena sebagai pertinggal perusahaan, apakah pelatihan dan pengembangan sudah sesuai dengan tujuan pada awalnya. Pertanyaan yang keempat itu berupa, apakah setelah karyawan tersebut melakukan pelatihan dan pengembangan terdapat kendala dalam pengaplikasian penggunaan software tersebut? Jawabannya adalah iya. Dengan komentar, tentu ada ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan, dan di lapangan itu akan diharapkan atasan atas keberhasilan pelatihan tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan melakukan penginputan data karyawan yang melakukan pelatihan dan pengembangan. Maka perusahaan dapat memantau apakah pelatihan dan pengembangan yang dilakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Pertanyaan yang kelima berupa, apakah perusahaan untuk melihat perusahaan itu perlu diadakan? Yang kelima berupa, apakah perusahaan untuk melihat perlu diadakannya pelatihan dan pengembangan kepada karyawan yang indeksnya itu tertentu? Jawabannya adalah iya. Komentarnya dengan perusahaan itu menggunakan asesmen kompetensi level index itu untuk menentukan nilai yang akan diberikan berdasarkan kemampuan individu karyawan dalam menampilkan kemampuannya itu tuntutan perilaku yang diharapkannya. Dan ketika karyawan tersebut mendapatkan low kompetensi, maka karyawan tersebut harus melakukan pelatihan dan pengembangan supaya karyawan tersebut dapat mengemban tugas yang diberikan dengan baik. Sekian pemaparan dari saya. Berikut ini dokumentasinya. Sedikit kata dari kami, cukup sampai di sini presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan pergi cari yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.